Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Sehat. Sudah. Ya, sebelum kita belajar, ayo kita kelasnya bikin doa. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa melanjutkan belajar di sekolah. Oke, sebelum belajar kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Nanya. Hadir semua. Oke, sekarang coba diperhatikan di sekitarnya masih ada sampah. Oke, bagus, berarti sudah siap. Oke, sebelum kita belajar, ini mau tahu dulu pengetahuan dasar kalian tentang materi yang akan kita bawakan. Silakan di scan dulu atau di depan untuk. Di sini masih ada yang ingat. Kita sebelumnya belajar apa? Ayo, siapa yang ingat? Bu. Ya. Klasifikasi makhluk dulu. Betul sekali. Sebelumnya kita belajar klasifikasi makhluk hidup. Nah, ada yang tahu apa contoh dari makhluk hidup sama contoh benda mati? Ya. Kalau makhluk hidup itu contohnya tumbuhan, dan hewan, dan juga manusia. Benda mati, contohnya benda, kursi, batu, tanah, air. Jadi ada bedanya makhluk hidup dan benda mati seperti temannya kata-kata. Nah, Ibu mau tanya, di sini siapa yang asli orang Banjarmasin? Mulia sama Elga. Terus kenapa angkat tangan dari mana? Dari Utara. Kalau dia? Ini ada yang tahu nggak apa julukan kota Banjarmasin? Kota seribu sungai. Ya, betul sekali. Banjarmasin itu salah satu julukannya adalah kota seribu sungai. Kira-kira apa ya disebut dengan kota seribu sungai? Nah, siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, karena Banjarmasin banyak sungainya. Betul sekali. Kita sering di sini melihat di mana ada sungai. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita temukan di sekitar sungai? Bagaimana sungai? Nah, kalau di sini itu saya pernah lihat ada berang-berang, kemudian ada biawak juga, ya itu. Oke, ada lagi. Ikan tuh di sungai, iya betul bentuknya ada ikan. Kemudian apa lagi ayo? Ada mangrove. Ya betul ya. Jadi ada berbagai macam yang bisa kita temukan di sekitar sungai. Jadi betul ya, apa yang dikatakan kemarin. Kita bisa menemukan berbagai macam makhluk hidup dan hidup di sungai. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan membahas tentang keragaman hayati di ekosistem. Apa yang bisa dilihat dari videonya? Ya, saya bingung kenapa di Banjarmasin ini ada sungai, terus ada kuda, ada ikannya juga Bu. Kenapa ya? Kenapa di sungai di sini banyak kuda, banyak ikannya? Di tempat ini bagaimana? Kalau di tempat ikan itu Pantai itu, pantai ya? Iya. Karena di tempat kami itu di dalam rumah saya itu pantai, ada sungainya seperti di Banjarmasin. Berarti beda ya. Yang kita temukan di Banjarmasin itu kebanyakan sungai. Jadi seperti yang dilihat tadi adalah ekosistem lahan basah atau yang kita dapatkan di lahan basah Banjarmasin. Berbeda dengan teman yang katakan tadi di daerah luar Kalimantan Selatan itu seperti di Kalimantan Utara itu banyak pantainya. Kenapa di sungai di sini banyak udang, banyak ikannya? Di tempat ini bagaimana? Berarti beda ya.
yang kita temukan di Banjarmasin itu kebanyakan sungai. Jadi seperti yang dilihat tadi adalah ekosistem lahan basah atau keanekaragaman yang kita dapatkan di lahan basah Banjarmasin. Berbeda dengan teman yang katakan tadi di daerah di luar Kalimantan Selatan, seperti di Kalimantan Utara itu banyak pantainya. Oke, dari pernyataan Ibu dan video sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Bu, silakan. Jadi tadi kan di Banjarmasin ada sungai, terus di daerah Kris ada laut. Kira-kira ada perbedaan apa hewan yang ada di sungai dan di laut? Gitu. Oke. Nah, tadi pertanyaannya apakah ada perbedaan yang ada di sungai sama yang di laut? Nah, pertanyaan ini akan kita bisa dapatkan jawabannya ketika telah mempelajari materi hari ini. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui proses pembelajaran yang dilakukan, peserta didik dapat mengagumi kebesaran Tuhan yang telah menciptakan dan mengatur alam berdaya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik mampu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong dan baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, melalui permasalahan lingkungan yang disajikan kepada lembaga kerjanya dan keanekaragaman hayati di ekosistem, peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati di ekosistem yang berbeda sesuai dengan rubrik penilaian proses. Oke, untuk manfaat pelajaran kita bisa sama-sama kita baca di depan. Ada 5 poin. Mengembangkan kemampuan sosial, mengumpulkan data pendukung, memanfaatkan berbagai platform video, menciptakan karya visual, mengkomunikasikan temuan secara efektif, mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lainnya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana caranya? Dari langkah itu, satu, menentukan pertanyaan dasar, kemudian mendesain perencanaan program, menyusun jadwal pembuatan, monitoring melakukan dan pengembangan proyek, menjadi hasil dan akhir evaluasi pengalaman. Nah, bagaimana penilaiannya? Jadi ibu akan menilai melalui observasi proses, kemudian observasi program kalian, kemudian proses Pancasila kalian, dan akhir itu kita akan adakan kuis terakhir, proses menggunakan kuis. Oke, barusan itu sudah share di grup kelompoknya, grup kelasnya, itu materi yang akan kita pelajari. Jadi silahkan dibaca dulu, dipelajari dulu. Nah, oke, sekarang ibu mau bagi kelompok karena tadi ternyata ada yang berasal dari asli berasal dari Banjarmasin, kemudian ada yang dari luar. Jadi ibu mau membentuk kelompoknya itu berdasarkan asal daerahnya, jadi asal Kalimantan Selatan dan asal dari luar Kalimantan Selatan. Ya, usah, sudah silakan dibentuk kelompoknya. Kita akan bagikan lembar kerjanya. Ini dikerjakan per kelompok. Jadi silakan ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, kemudian materi singkatnya dibaca, dipelajari, dan diperhatikan bentuk pengerjaan LKPD-nya. Nah, nanti apa dari diskusinya, jadi nanti setelah kalian diskusi untuk menjawab ini, kalian akan membuat poster digital. Oke, ibu bagikan dulu. Silahkan buat poster digital. Misalnya tadi dari luar
apa juga? Iya Bu, ini kami bikin bahasa. Iya. Yang kedua, teman-teman kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil poster di kita kami dari Jakarta. Ini kami mempresentasikan mengenai keragaman hayati ekosistem laut yang akan dipresentasikan oleh teman saya Krisdayanti. Jadi di laut ini Nah, jadi kita sudah lihat ya poster digital ekosistem laut. Ada yang mau ditanyakan dari presentasi temannya? Oh, silakan. Ya, jadi siapa tanya? Silakan dijawab. saya dulu. Jadi kalau misalnya di Kalimantan Utara di tempat pantai itu jadi sudah dari lama ceritanya misalnya keluarga kami dan sekitar di sekitar itu sudah biasa berlaut namanya itu seperti di kami tampilkan ada namanya bapongkar. Jadi ini kebiasaan untuk melaut karena yang menyesuaikan dengan ekosistem laut. Jadi kalau misalnya di ikan tugasnya kami pekerjaannya kami di sana itu biasanya berlaut tuh. Jadi ada hubungannya ya, ada keterkaitannya antara ekosistem lautnya dengan perilaku masyarakat yang tinggal di sana. Oke, bagus ya jawaban dari Chris. Dari media ada tambahan? Ada Bu. Jadi kami masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu sudah menerapkan adat istiadat atau budaya kami yang namanya bapongka. Nah, bapongka ini bisa dikenal budaya masyarakat pesisir pantai di daerah kami itu adalah budaya melaut dalam jangka waktu 1 minggu. Jadi dari rumah suami pergi ke daerah-daerah yang ada di laut di sana melaut mencari ikan. Nah, jadi masyarakat pesisir pantai ini pekerjaan utamanya adalah mata pencariannya adalah melaut, mencari ikan, mencari rumput laut. Nah, ini sebagai pangan kami di sana, makanan pokok kami juga, dan sebagai jalur usaha ekonomi kami di sana. Jadi nanti hasil tangkapan dari laut dibawa diperjualbelikan dan juga sebagai makanan kami. Gimana? Dan kami dari teman jelaskan. Berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Oke, baiklah sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Akan kembali. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu ya presentasi dari kelompok Aneka Hayati. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang berasal dari Banjarmasin akan mempresentasikan keanekaragaman zaman hayati yang ada di lahan dasar. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Oke, baik teman-teman. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai keanekaragaman hayati di lahan dasar Kalimantan Selatan. Nah, ini kemudian membahas dari penjelasan temannya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dijawab. saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari jadi di lahan dasar ini berdasarkan pengamatan kami melalui kegiatan diskusi tadi itu ada beberapa jenis keanekaragaman hayati yang berbeda dengan yang dijelaskan oleh kelompok Islam. Jadi kalau di laut kita bisa menemukan ada karang, ada ikan. Nah, di lahan dasar ini
sudah dimulai. Oke, ada yang mau ditambahkan? Saya mau menambahkan jadi tradisi bertani di Banjarmasin itu dikenal dengan budidaya atau perhatian. Jadi itu perbedaan tradisi dari Kalimantan Selatan dengan daerah Islam. Itu dulu. Baik ya, penjelasan dari teman dulu. Fokus dulu Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang silakan dirapikan kembali dengan bukunya. Selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Jadi mau melihat bagaimana pemahaman anak-anak semua selama kita melakukan pembelajaran hari ini. Oke, silakan di-scan barcode yang ibu lihat di layar untuk melakukan kuisnya. Sudah selesai kerjaan kuisnya? Sudah, Bu. Bagaimana soalnya susah? Mudah, Bu. Mudah. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang dari semua apa yang telah kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Chris. Dari pelajaran hari ini ternyata kalau saya menemukan bahwa keanekaragaman ekosistem yang berbeda itu nantinya akan membuat kebiasaan atau interaksi manusia di lingkungan tersebut juga berbeda. Contohnya seperti di tempat kami ada budaya kota, tempatnya Kalimantan Selatan ini ada budaya bertani dulu. Mungkin itu saya. Jadi, kita simpulkan dari beberapa ekosistem yang telah kita pelajari, seperti ekosistem laut dan air itu, kelihatan bedanya. Nah, jadi dari perbedaan tersebut itu juga tentunya ada interaksi yang dilakukan berdasarkan apa yang dapat mereka dapatkan dari ekosistem tersebut. Oke, sekarang ibu akan berikan kertas refleksi. Jadi silakan diisi di kertas. Setelah belajar hari ini, apakah menariknya? Apa yang kalian pahami dan apa yang kalian bisa terapkan dalam kehidupan? Sudah, Bu.